warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Shakira Maharani, and today in this video we're gonna explain about manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Mungkin dari beberapa kalian sudah mengerti nih apa itu manajemen peserta didik, tetapi ada juga beberapa yang masih kurang paham nih apa itu sarana dan prasarana sekolah. Oke, pertama kita akan membahas pengertian dari manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan siswa sejak mereka masuk hingga menyelesaikan pendidikan di sekolah. Tujuan dari manajemen ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik peserta didik dan karakter siswa. Pengelolaan peserta didik mencakup perencanaan penerimaan siswa baru, pengembangan potensi, dan juga pembinaan kedisiplinan, hingga evaluasi hasil dari belajar tersebut. Selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut PPDB. Sistem penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara adil dan transparan di setiap sekolah. Sekolah biasanya menggunakan beberapa metode seleksi seperti ujian tertulis, wawancara, seleksi berdasarkan prestasi, atau sistem zonasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa yang diterima memiliki kesiapan akademik serta sesuai dengan kapasitas sekolah atau biasa disebut kuota dari sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu penempatan dan penyesuaian siswa setelah diterima. Siswa harus ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Proses penyesuaian ini melibatkan orientasi sekolah, pengenalan lingkungan belajar, serta pendampingan oleh guru dan wali kelas. Dengan sistem penempatan yang baik, siswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan kurikulum yang diterapkan. Biasanya ini disebut sebagai MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik dilakukan melalui berbagai program, baik di dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pembinaan akademik meliputi penerapan metode belajar yang efektif, program remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, serta akselerasi bagi siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan ruang bagi pengembangan karakter melalui kegiatan seperti kepemimpinan, seni, olahraga, dan organisasi siswa. Biasanya siswa diberikan kesempatan untuk join ke ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk mengembangi apa yang mereka inginkan atau kelebihan mereka. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan konseling. Biasanya di setiap sekolah pasti ada yang namanya bimbingan dan konseling atau BK. Bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dari manajemen peserta didik. Layanan ini membantu siswa dalam menyelesaikan masalah akademik, sosial maupun emosional. Dengan adanya bimbingan dan konseling yang baik, siswa dapat merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam menjalani proses pembelajaran dengan efektif. Selanjutnya yaitu penegakan kedisiplinan dan tata tertib sekolah. Sekolah harus memiliki aturan yang jelas mengenai kedisiplinan siswa, seperti kehadiran, perilaku, dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Sistem penghargaan dan konsekuensi harus diterapkan secara adil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan kedisiplinan yang baik, siswa akan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu evaluasi dan monitoring. Perkembangan siswa, evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan akademik dan non-akademik mereka. Evaluasi ini bisa berupa ujian tertulis, penilaian sikap, serta observasi terhadap keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memberikan intervensi yang tepat bagi siswa yang memerlukan bimbingan yang lebih lanjut. Setelah kita membahas manajemen peserta didik, selanjutnya kita akan membahas manajemen sarana dan prasarana sekolah. Pengertian manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah proses pengelolaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pendidikan, baik yang bersifat langsung seperti buku dan laboratorium, maupun yang bersifat pendukung seperti gedung sekolah dan lapangan olahraga. Tujuan dari manajemen ini adalah memastikan semua fasilitas dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan sebagai pendukung atau penunjang untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu inventarisasi dan pendataan sarana prasarana. Setiap sekolah harus memiliki sistem pencatatan aset yang jelas. Semua sarana dan prasarana yang dimiliki seperti jumlah ruang kelas, komputer yang digunakan atau komputer yang ada di sekolah, buku perpustakaan, dan peralatan yang ada di laboratorium sekolah harus terdata dengan baik. Inventarisasi ini membantu sekolah dalam merencanakan pengadaan fasilitas baru dan mengetahui kebutuhan pemeliharaan jikalau ada sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk digunakan.
Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perawatan fasilitas sekolah. Agar fasilitas dapat digunakan dalam jangka yang panjang, maka diperlukanlah pemeliharaan yang rutin. Pemeliharaan ini mencakup perbaikan infrastruktur, pengecekan alat-alat laboratorium, serta kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah juga perlu memiliki dana cadangan untuk jaga-jaga jikalau ada fasilitas yang hancur atau rusak yang perbaikannya itu mendesak agar aktivitas pembelajaran tidak terganggu. Selanjutnya yaitu optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Fasilitas sekolah harus digunakan dengan maksimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dengan efektif. Misalnya seperti perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga sebagai tempat untuk pusat pembelajaran bagi siswa. Ruang kelas dapat dimanfaatkan untuk berbagai metode pembelajaran interaktif. Dengan pengelolaan yang baik, sarana yang ada dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi siswa dan tenaga pendidik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.